Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan alhamdulillah Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, serta kita bisa menikmati puasa di bulan Ramadan yang suci ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 tadi sudah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu sudah diwajibkan berpuasa, agar kamu beriman dan bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, namun Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Meskipun Allah telah mewajibkan kepada kita semua agar kita berpuasa, dengan kasih sayang Allah ada 9 golongan yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar untuk tidak berpuasa. 9 golongan yang dibolehkan tidak berpuasa karena kasih sayang Allah. Yang pertama yaitu waladun shagirun, yaitu anak kecil. Anak kecil dibolehkan tidak berpuasa. Karena apa? Karena mereka masih kecil. Kemudian mereka masih belum mengerti. Kemudian mereka masih belum siap untuk melaksanakan ibadah puasa. Dengan kasih sayang Allah maka dibolehkan anak kecil tersebut tidak boleh berpuasa. Menurut Al-Baijuri, boleh sah anak tersebut berpuasa yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Puasanya sah kalau misalnya anak tersebut punya keinginan berpuasa, sah puasanya. Kemudian yang kedua, orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa yaitu orang gila. Nah, ini orang gila. Kalau misalnya orang gila berpuasa berarti dia sudah berakal. Makanya sama Allah, golongan yang kedua itu orang gila dibolehkan tidak berpuasa. Boro-boro mau puasa, dirinya sendiri aja tidak tahu siapa dirinya. Ya. Makanya dalam hadis dikatakan dari Aisyah, dijelaskan rufi al-qalam an salasin. Yang pertama, tidak dicatat dosanya rufi al-qalam oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Ada 3. Yang pertama, an-naimi hasta yastaiqizo. Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun. Puasa. Ya, lupa puasa, lupa sahur, enggak puasa, enggak apa-apa. Tidur sehari semalam enggak puasa. Dia enggak dosa, rufi al-qalam. Kemudian yang kedua, an majnuni hatta yaqila.
orang gila sampai dia berakal. Selama dia gila, dia tidak berpuasa, tidak masalah. Tidak dikatakan dosa. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga yang diperbolehkan tidak berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan, yaitu orang yang berpergian dalam keadaan tujuannya baik, mungkin itu silaturahmi, mungkin itu mudik, mungkin itu perjalanannya yang baik-baik, ya. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa namun diganti dengan qada, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh. Dalam kitab Tanwirul Qulub dikatakan orang yang berpergian atau berperjalanan jauh selama 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau sekarang itu sekitar 80,64 km. Ini mungkin kalau dari sini Bekasi Puncak, Bekasi Bandung, ini boleh bepergian. Namun bepergiannya sebelum fajar atau sebelum terbitnya matahari dari pagi. Ini dibolehkan agar tidak berpuasa, maka diganti dengan qada. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Waman kana maridon aw safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit, yang bepergian, maka diganti hari berikutnya dengan hitungan yang puasa yang sesuai yang ditinggalinnya. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Kemudian golongan yang kelima yang diperbolehkan tidak berpuasa, yaitu orang tua yang renta, orang tua yang sudah uzur, orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa. Maka boleh orang tua tersebut tidak berpuasa, tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Namun orang tua tersebut harus mengganti. Selama beberapa dia yang tidak puasa harus memberikan makan kepada orang miskin satu kali dia tidak berpuasa, yaitu sekira-kira di 7 on makanan pokok. Atau kalau sekarang ya sekitar setengah kilo lebih. Ya mungkin seperti itu. Kemudian yang keenam, golongan yang keenam, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu wanita yang sedang datang bulan atau yang sedang haid. Ini orang yang sedang haid tidak boleh berpuasa, haram puasanya juga karena sedang mengalami datang bulan. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bulughul Maram di Muslim dijelaskan, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaisa hadat lam tusalli wala tasum. Bukankah orang yang sedang datang bulan itu tidak sholat dan tidak puasa? Muttafaqun alaih. Itu hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian golongan yang ketujuh adalah wanita yang sedang hamil. Boleh tidak berpuasa wanita yang sedang hamil karena takut ya janin yang sedang dikandungnya mengalami kekurangan asupan gizi. Boleh, tapi harus sesuai dengan alasan yang tepat. Mungkin dengan karena takut keguguran dan takut yang lainnya, mungkin dengan alasan karena arahan dokter juga, itu boleh tidak berpuasa. Kemudian yang ke-8 yaitu wanita yang melahirkan serta nifas. Ini wanita dalam bulan puasa ya, ketika bulan Ramadan melahirkan, boleh tidak berpuasa
karena untuk memperjuangkan kelahirannya supaya sehat orang tuanya, sehat anaknya. Allah boleh memerintahkan tidak berpuasa. Kemudian yang terakhir nomor 9, yaitu wanita yang sedang menyusui. Ini boleh tidak berpuasa. Sama kayak tadi, seperti tadi alasannya tidak berpuasa ya, karena dikhawatirkan ya anak yang sedang disusuinya itu kekurangan gizi, kelaparan, dan takut membahayakan anak tersebut. Ini boleh tidak berpuasa. Maka itulah kasih sayang Allah. Maka itulah pengertian Allah, karena Islam ini rahmatan lil alamin, tidak memberatkan, tapi jangan dimudahkan. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya kepada kita tidak terduga, tidak terukur. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah memberi rahmat kepada kita. Allah memberikan keringanan kepada kita. Meskipun dari awal Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kita berpuasa. Maka dari itu, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita yang sehat, kita yang baik masih bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.